70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Karena waktu tadi sudah banyak diambil Ketua Dewan, Anda hanya punya 2,5 menit. Kenapa Anda tanya antara ke saya? Ini kan banyak uang. Nggak maksudnya, kalau ini kan sebagai seorang ekonom, kira-kira di mana? Kalau tempat saya sih, kalau ada yang salah, hukum selesai. Rupanya kenapa selama ini ya? Saya baru tahu. Terima kasih Pak Menteri, Mbak Desi ya. Saya Esther Sri Astuti dari Indef, Pak. Menteri Keuangan bisa apa? Saya bisa betulin pajak, bea cukai. Langkah berikutnya Pak, saya akan rapikan pajak dan bea cukai supaya income saya meningkat. Mulai saat ini para pelaku praktik impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres wajib waspada. Menteri Keuangan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang lagi trending, berita yang lagi viral ya guys, yaitu Bapak Menteri Keuangan Bapak Purbaya ya guys, yang mana hari ini nama beliau begitu tersebar luas, begitu dikenal guys, begitu viral guys. Nah, apa sih kelebihan dari Bapak Keuangan ini guys, Bapak Purbaya ini guys? Apakah kelebihan beliau dari para menteri lainnya atau dari para pejabat umumnya guys? Oke guys, langsung saja guys kita saksikan tampilan atau tayangan yang pertama ini dulu ya guys. Let's go guys. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November pejabat menghabiskan uang, mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Beliau bilang beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Jadi itu salah satu prestasi beliau guys, yang dipuji oleh Bapak Presiden kita guys. Terus apalagi yang dapat dipuji oleh Bapak Presiden guys atas Bapak Purbaya ini guys? Karena waktu tadi sudah banyak diambil Ketua Dewan, Anda hanya punya 2,5 menit. Enggak. It's only a joke, kan boleh kan? 5 menit boleh Pak? Ya 5,5 lah. Oke Pak. Izin Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, enggak usah yang terhormat lagi. Langsung aja. Iya Pak, lanjut Pak. Jadi hadirin sekalian, kalau udah banyak ekonom presentasi, ekonom yang terakhir pasti keadaannya konyol. Karena semua bahan sudah dipresentasikan. Tapi saya akan coba melihat dari angle yang berbeda. Saya di LPS, saya concern terhadap prospek ekonomi kita ke depan. Karena kalau ekonominya memburuk, maka saya ke depannya akan kerja lebih keras. Jadi saya monitor terus kondisi ekonomi, dan triwulan keempat tahun lalu, saya sempat terkejut. Karena kondisi sepertinya memburuk. Kalau kita penjualan mobil, penjualan motor negatif, terus penjualan retail juga kontraksi, semen kontraksi, PMI manufacturing turun ke level di bawah 50. Saya pikir 2025 kita akan susah. Laju pertumbuhan dana pihak ketiga juga turun ke 4,5%. Untuk saya mengkhawatirkan karena income LPS akan turun. Tapi untungnya di bulan Januari tiba-tiba pertumbuhan DPK positif 5,5 menuju 6%, menuju level normal lagi. Jadi ada pembalikan di sana. Saya jadi concern, curious, apakah ini terjadi di across the board? Saya lihat penjualan otomotif sudah mulai positif tuh. Di bulan Februari 4% untuk sepeda motor, mobil 2,2%. Jadi ada pembalikan arah ekonomi. Kita lihat lagi retail juga yang gambar yang tengah atas itu sudah mulai positif tumbuhnya. Kita lihat lagi penjualan semen juga di bulan Januari Februari sudah positif pertumbuhannya. Semen ini ada hubungannya dengan investasi. Jadi sepertinya dari sisi demand
ada pembalikan arah ekonomi, menunjukkan kayaknya baik-baik aja. Saya lihat lagi gimana kalau kita lihat dari sisi pedagang atau supplier. Kita lihat indeks PMI Manufacturing, Purchasing Manufacturing Index. Itu di bulan awal tahun tuh tiba-tiba loncat ke positif. Februari tinggi, Maret agak turun sedikit, tapi masih levelnya tinggi 52,4. Artinya mereka atau para pengusaha, para manufacturer melihat ke depan kayaknya mereka melihat demand-nya tinggi sehingga mereka meningkatkan belanjanya. Ini kan tanda-tanda suatu ekonomi yang berbalik. Tadinya di akhir triwulan lalu, mungkin paruh tahun lalu keadaan memburuk semua, sehingga timbullah image seolah-olah kita sedang menuju kegelapan dan lain-lain. Ternyata di awal tahun sekarang sudah berbalik ke arah yang positif. Ini saya bilang ekonomi Indonesia bottoming out. Kalau orang di pasar modal suka itu pasti. Kalau bottoming out saatnya masuk. Sebelumnya kita lihat juga masih dua. Sebelumnya kita lihat juga indeks kepercayaan konsumen masih yang sebelumnya. Yang kiri atas itu Anda lihat di bulan Februari naik positif, yang tengah tuh kiri atas sana naik ke 100, di atas 100. Ini setelah bertahun-tahun ekonomi indeks kepercayaan konsumen itu naik ke atas 100, artinya konsumen kita amat atau optimistik tentang kondisi ekonomi mereka. Dan otomatis mereka akan belanja lebih ke depan. Di bulan Maret agak turun sedikit, tapi masih di atas 100. Cukup baik sekali. Ini adalah gambaran masyarakat kita terhadap apa yang terjadi di ekonomi. Ini survei ini kita lakukan kepada 1.700 kepala keluarga, face-to-face interview di kota, di pinggir kota, di kampung-kampung, di 10 provinsi di Indonesia. Ini kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun sehingga kita yakin hasilnya menggambarkan apa yang digambarkan oleh masyarakat. Jadi supply, demand, masyarakat bilang semuanya membaik. Next. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah perbaikan ini akan sebentar atau langsung? Nah, kita di LPS mengembangkan satu indeks yang disebut Leading Economy Index. Itulah indeks yang menggambarkan arah ekonomi 6-12 bulan ke depan. Jadi itu adalah bola kristalnya ekonomi Indonesia. Biasanya nggak pernah salah. Itu gambarnya yang merah tuh. Ini di 2020 turun ke bawah, setelah itu naik ke atas. Sekarang juga trennya naik ke atas. Artinya dari sekarang ini bulan Maret ke depan sampai tahun depan, ekonomi kita akan terus ekspansi. Ada yang bilang sekarang seperti 97-98. Anda lihat tuh 98 tuh merah turun dalam, 2008 juga turun dalam, 2020 turun dalam. Artinya ekonominya ada tekanan. Tapi sekarang merahnya naik terus ke atas. Artinya ekonomi kita akan ekspansi terus. Kalau Anda lihat turun-turunnya itu sekitar 10 tahun sekali. Kita mulai ekspansi mulai lagi tahun 2020 harus sampai 2030. Kita masih aman. Kalau saya plot, jadi ini ya, 98 jatuh yang merah, 2008 jatuh yang merah, 2020 jatuh yang merah. Inilah keadaan di mana kita lagi resesi. Sekarang masih naik kencang ini, masih naik ke atas. Jadi pandangan orang di luar bahwa kita menuju 98 lagi itu salah kaprah dan mereka nggak ngerti data seperti apa. Dan kalau saya plot dengan IHSG, yang hijau ya, IHSG itu yang hijau, gerakannya tuh searah. Ketika yang merah jatuh, ya IHSG juga jatuh. Ketika leading naik, ya IHSG juga naik. Dengan kondisi leading yang naik dan IHSG turun, apa yang kita bisa simpulkan? Kita bisa simpulkan market overreacting dan IHSG sudah turun jauh di bawah fundamentalnya. Jadi kalau bapak-bapak ibu suka main saham, jangan lupa sekarang good time to buy. Next ya, berikutnya. Pasti bapak-bapak ibu berpikir bahwa itu si Purbaya aja ekonom ngomongnya suka-suka dia pakai data-data dan nggak jelas. Oke, itu kan kata saya. Saya survei masyarakat kita.
Apa kata mereka? Tadi dari indeks kita, ini survei yang sama ya. IKK naik cukup kencang ke atas. Artinya masyarakat puas terhadap ekonomi. Tapi gimana tentang program-program pemerintah? Apakah mereka merasakan? Dari survei yang sama, kita buat indeks yang disebut indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah, IKKP yang warna hijau ini. Itu sebetulnya indeks kepercayaan kita bilangnya ke pemerintah. Tapi sebenarnya Pak Presiden itu kepercayaan kepada Pak Presiden. Kita sudah survei ini 25 tahun lebih. Kita sudah bisa kalibrasi. Kalau indeksnya di bawah 100, yang hijau ya, masyarakat nggak suka ke presidennya. Di bawah 90 akan banyak demo. Di bawah 85 demonya akan ramai dan mungkin terjadi pergantian kekuasaan. Tapi sekarang, saya pikir tadi juga akan jatuh tuh. Karena saya terkontaminasi TikTok, Instagram, beritanya negatif terus. Saya pikir, rakyat nggak suka sama presiden. Tapi setelah saya baca surveinya, kelihatan sekali, di akhir tahun 2024 dan sampai sekarang, itu indeksnya naik ke level yang tertinggi. Di level yang tertinggi, sepanjang survei ini dijalankan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat amat puas dengan kinerja Bapak Presiden Prabowo, Pak. Artinya apa lagi? Artinya adalah stabilitas sosial politik akan terjaga. Karena apa? Kalau ada demo-demo pun masyarakat nggak akan ikut turun. Karena mereka puas dengan keadaan yang dialami mereka sekarang. Jadi itu secara pendek prospek ekonomi kita, stabilitas seperti apa ke depan, dan kita tahu semua stabilitas politik amat perlu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Terus, next, saya bertanya-tanya, dengan adanya perang dagang ini, apa sih dampaknya kita? Apakah itu akan merubah arah ekonomi kita ke depan? Saya coba iseng cari deh, data ke Amerika seperti apa sih? Ini cuma HS 2 digit ya. Saya plot itu, yang kolom A itu gambarkan persen share ekspor produk komoditas kita ke Amerika Serikat dari yang tinggi ke yang rendah. Itu HS85, electrical machinery, 61 articles, footwear, 64 dan 62 artikel itu 1, 2, 3, 4 itu saya lihat dulu. Sama semuanya. Terus saya cari kompetitornya siapa aja sih? Cina, Meksiko, Vietnam. Cina, Vietnam, Kamboja. Cina, Vietnam, Italia. Cina, Vietnam, Bangladesh. Itu semua. Jadi daerah kita ini, di daerah Asia ini, musuh kita Cina, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, kira-kira itu. Sampai ke bawah. Nah, kalau keadaan seperti itu, next. Kita lihat, negara itu dikenakan tarif lebih tinggi dari Indonesia. Tadi Pak Erlangga sudah menyatakan hal itu, Bu Sri Mulyani juga, Pak Luhut juga sedikit. Tapi mereka malu-malu, nggak berani bilang apa sebenarnya yang terjadi ke kita. Apakah kita rugi apa untung? Kalau saya lihat ini, saya untung. Trump membantu daya saing produk kita di Amerika. Itu first impact. Kalau itu diketahui pasar, investor-investor di pasar, mereka nggak akan panik, malah untung. Kita akan lebih bagus lagi. Jadi mungkin ini hasil diplomasi Pak Luhut mungkin Pak. Ini bantuan tersembunyi Trump untuk Indonesia sebetulnya. Kalau kita melihat dari sisi positifnya. Jadi itu kita nggak usah takut. Kita malah untung. Kalau gitu strategi negosiasinya seperti apa? Diamin aja. Tapi kita harus waspada. Jangan sampai Vietnam dapat 0% itu. Itu utamanya. Citaris Paribus kita untung. Nggak usah takut. Jadi itu next. Terus seandainya global ekonomi kacau balau, apa kita harus takut juga? Enggak juga. Kenapa? Ya, saya orangnya optimis banget ya, semuanya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita lihat datanya, kita lihat di situ. Domestic demand kita itu adalah pengeluaran konsumsi 63,36%, ditambah lagi dengan pembentukan modal tetap bruto atau investasi
itu adalah sekitar 32%. Kira-kira hampir 90%, lebih 95%. Let's say kita hitungnya ekspor aja deh. Excluding ekspor kita masih 75%. Kalau kita jaga domestic demand kita, global market biar aja. Jadi langkah kebijakan yang saya lihat dari Pak Prabowo tadi dan Bu Sri Mulyani kelihatan sekali, kita memang menjaga domestic demand. Itu saya pikir langkah yang tepat sekali. Jadi santai aja kalau global market. Nggak usah takut. Karena domestic demand kita kuat, dan selama kita menjaga itu, kita akan tetap tumbuh dengan baik. Artinya, pasar atau pemain di pasar, nggak usah terlalu khawatir. Ini ada dari IPB, dari IC, Pak Iskandar, itu tolong disebarkan ke pasar bahwa itu yang terjadi sebetulnya. Kalau saya ngomong ke pasar kan orang susah ngertinya. Kalau Anda kan ekonom-ekonom gampang menjelaskan ke pasar. Atau Anda menduga saya juga ngibul? Enggak ya. Terus, bagaimana sebetulnya kondisi domestic demand kita sekarang? Apakah sedang jatuh apa enggak? Next. Ini Pak Gubernur BI berperan besar, OJK, Menteri Keuangan, untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sehingga fungsi intermediasi kita bisa berjalan terus. Next. Kita lihat pertumbuhan kredit tadi dibilang double digit. Tapi yang paling penting saya lihat itu yang merah, itu kredit investasi naik ke level sekarang 14,62%. Itu level yang tertinggi, di level kira-kira tertinggi selama berapa tahun terakhir. Kalau investasi kan pasti ngelihatnya ke depan, berapa bulan ke depan. Jadi ya, para pelaku bisnis kita sebetulnya sedang ekspansi. Cuman mereka jarang ngomong di TikTok. Yang di TikTok kan yang nggak ada kerjaan. Tapi yang kerja kan pasti yang ini. Jadi inilah gambaran sebetulnya. Ekonomi kita sedang ekspansi, kira-kira global turbulensi masalah perang tarif juga mungkin kita malah diuntungkan. Jadi prospek ekonomi kita bagus. Kalau Anda tadi suka main saham, masuklah sekarang sebelum terlambat. Mungkin demikian Pak update dari LPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu guys tadi ya kabar gembira buat Indonesia guys. Menteri Keuangan yang sangat detail, sangat terperinci dan sangat luas juga ya secara penjelasannya guys, dan juga sangat terbuka sekali guys. Nah terus bagaimana langkah selanjutnya guys? Mari kita simak jejak-jejak beliau guys. Kenapa Anda tanya dan antara ke saya? Ini kan banyak uang. Nggak maksudnya kalau ini kan sebagai seorang Ini beliau ditanya perihal tentang Danantara guys. ekonom, kira-kira di mana bisa ditempatkan. Toh at the end of the day kan ekonomi kan hanya uang masuk sama uang keluar. Idealnya uang masuk lebih banyak dari uang keluar kan gitu. Kalau saya ekonom saya akan bahas Danantara habis-habisan. Kemudian saya Menteri Keuangan. Ya coba ini nggak bisa kayaknya, ntar diadu-adu lagi. Ya, Biasanya begini, Danantara adalah supposed to be a private entity kan, private sector entity. Ya biarkan bekerja dengan environment-nya dia, berpikir secara profesional, secara private. Artinya kalau ada masalah jangan minta negara gitu kira-kira. Karena Anda didirikan untuk terpisah dengan negara. Dan uangnya cukup, setahun bisa dapat hampir 100 triliun tuh dari dividennya. Ya nggak apa-apa, manfaatkan itu dengan optimal. Kita lihat perannya dia seperti apa untuk menggerakkan real sektor kita ke depan. Itu desain yang bagus, kalau dijalankan dengan baik. Cukup. So far dijalankan enggak? Ini dari kacamata seorang ekonom yang jitu, master designer, sekarang dijalankan dengan baik nggak arah kebijakannya dan kalau sekarang masih investasinya. awal, too early to say, it's too early to say. Kenapa? Ini kan sama juga dengan pemerintahan yang baru kan masih menyesuaikan diri semuanya, orang juga masih diisi. Kalau ditanya sekarang apakah sekarang sudah ideal, masih jauh dari ideal. Tapi saya pikir ini langkah yang berani untuk memastikan private entity dari government yang dulu di BUMN betul-betul bisa bergerak secara profesional, secara private sector dengan dana yang besar. Itu saya pikir suatu yang baik asal dijalankan dengan baik ke depannya. Oke, maximizing APBN kita kan ini salah satu yang paling penting ya, government spending tadi. Kenapa Anda? Kalau tempat saya sih kalau ada yang salah, hukum selesai. Rupanya kenapa selama ini ya, saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya,
Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Mengungkap kasus kejahatan yang terselubung yang terjadi sudah berlama-lamanya guys ya. Sebelum beliau ini mungkin sudah menjadi pola kebiasaan di negeri kita ini guys. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kan begitu kan? Makanya itu balik lagi kan kita juga bingung di luar ada apa. Ternyata ada treatment seperti itu. Ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Yang miring-miring boleh takut ini. Karena nggak akan saya lindungin. Tapi kalau dia nggak salah diganggu orang, saya lindungin habis-habisan, nggak ada urusan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang dan ini terus minta perlindungan, nggak ada itu. Itulah salah satu kelemahan yang saya baru ketahuin 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu. Ternyata ada seperti itu ya. Selama ini kemana aja Pak Pur? Saya baru jadi menteri. Saya bingung kenapa ada sistem seperti itu. Ya, oleh sebab itu ya korupsi di negara ini susah untuk diberantas. Karena dilindungin. Ada ya. Ya kalau diproses ditutup, diberhentikan. Berakar dan sistematis. Ya karena itu kan edukasinya adalah Anda dipajak dan bea cukai nggak apa-apa, ambil aja, nanti dilindungin. Yang penting Anda sampai target. Menurut Anda betul apa salah seperti itu? Saya tanya Anda sekarang. Ya, salah loh. Salah ya? Dalam bentuk apapun salah. Kalau tempat saya sih kalau ada yang salah, hukum selesai. Rupanya kenapa selama ini ya? Terima kasih Pak Menteri, Mbak Desi ya. Saya Esther Sri Astuti dari Indef Pak. Dulu Wah, ekonom ya? Ekonom Pak. Karena yang tukang kritik saya nih. Silakan, lo mau ngerti apa? Saya cuma ngasih feedback Pak. Saya dulu mahasiswa Bapak loh, di UI loh. Iya di UI. Saya masih kuliah apa? Makroekonomi di Pasca Ilmu Ekonomi di UI. Nah, saya masih ingat ya, Bapak waktu itu menjelaskan bahwa persamaan identitas itu kan terdiri dari pertumbuhan ekonomi ya, GDP, itu kan terdiri dari consumption, investment, ekspor, dan government spending. Nah, terlalu lama untuk bisa mendapatkan 6% itu ya. Jadi tumbuh itu kan harus, saya setuju dengan Bapak, tumbuh harus minimal 6% untuk bisa keluar dari middle income trap. Tapi terlalu lama kita itu rely on pada consumption household gitu kan Pak. Nah, saya ingin tahu apa gebrakan Bapak untuk bisa mendorong investment dan ekspor. Karena di lapangan ini walaupun Bapak itu memberikan 200 triliun ya ke perbankan, tapi sebenarnya NIM ya, net interest marginnya itu masih tinggi. Jadi tingkat suku bunga domestik ya itu masih terlalu lama. Jadi takutnya nggak terserap gitu Pak. Baik, kira-kira Lu Anda nilainya apa? Aduh. Ini murid pintar berarti nih. Mungkin satu lagi terakhir. Satu aja, satu Bu. Saya udah lupa tuh. Jadi kita langsung saja dijawab Pak Pur mengenai tadi supaya tidak consumption driven dan kemudian ya. Ini kan paling cepat consumption kan. Begitu saya injek uang ke sistem, konsumsinya akan tumbuh langsung. Apalagi yang orang pas yang kita kan ada BLT 300.000 per orang per bulan selama 3 bulan kan. Itu saya Oktober, November, Desember. Itu akan mendorong konsumsi ke atas. Itu akan mendorong GDP growth. Yang saya bilang tadi, mudah-mudahan dengan itu bisa di atas 5,5%. Mungkin lebih katanya. Kalau dibelanjain tepat waktu. Tambah lagi nih Pemda belanja juga dengan, karena kemarin panas kali belanja lagi.
sama pemerintah juga belanja lagi. Saya government spending, kami itu belanja lebih cepat. Ketika uang bunganya juga turun, harusnya private sector juga mulai berjalan. Itu yang saya expect, pertumbuhannya lebih cepat ke depan. Cuman Anda bilang, oh consumption aja gimana? Ya, iya, consumption yang paling cepat, tapi pelan-pelan saya akan dorong ke arah tadi. Investasi dengan menciptakan investasi yang lebih baik. Sekarang ada ribuan katanya investment plan dari perusahaan yang di Singapura yang nyangkut di sini, yang itu katanya low hanging fruit. Saya akan attack itu dalam waktu dekat. Itu akan mendorong investasi di sini. Cuman gini, kalau FDI untuk industri yang di sini bisa, buat apa? Hanya menciptakan kompetisi di sini. Saya akan cari FDI-nya yang kita nggak bisa dan ada technological spillover-nya. Saya akan seperti itu. Untuk NIM, memang NIM itu net interest margin kita tertinggi di dunia dan akhirat. Karena akhirat nggak ada bunga. Cuman itu di luar wewenang saya. Kalau saya ngomong itu, yang lain ribut sebelahan tuh. Oh, jangan ngomong-ngomong NIM. Tapi ya, Presiden sudah address ini. NIM kita terlalu besar. Apa langkah kamu untuk menurunkan itu? Saya bilang nanti saya ngomong lah di SSK gimana supaya NIM turun. Paling enggak ya comparable dengan negara tangga kita lah. Kan bunga pinjaman kita tertinggi di kawasan kan kalau nggak salah. 12% lebih. Ya kita, walaupun bunganya saya turun, dia masih itu. Karena sifatnya masih, saya bilang, oligopolistik. 46%, 40% kali ya. Dikuasai oleh bank BUMN kan. Ya. Berapa? 67%. Nggak baru. Itu kredit. Aset. Oke. Let's say kalau itu punya Himbara, punya Danantara. Gimana kalau Danantaranya kita gosok-gosok sedikit? Kan gampang sebetulnya. Apalagi pemiliknya pemerintah kan. Dia kan mesti bukan hanya untungan pribadi aja sebagai bisnis entity, tapi ada misi-misi pemerintah, negara juga, bukan kalau pemerintah ya, misi negara lah. Mereka mulai berpikir seperti itu, tapi pada dasarnya bisa dijalankan. Menteri Keuangan bisa apa? Saya bisa betulin pajak, bea cukai. Langkah berikutnya Pak, saya akan rapikan pajak dan bea cukai supaya income saya meningkat tanpa menaikkan tarif ya. Jadi pajak Anda nggak akan naik itu. Tapi aparatur pajak dan bea cukai akan kita pastikan bekerja secara profesional. Saya pikir sih mereka bisa, mereka juga banyak orang pinter, cuman kemarin salah arah aja kali. Sekarang kita arahkan ke arah yang betul. Dengan himbauan seperti ini, adalah lu yang lama-lama nggak akan gue kejar. Sekarang kita sama-sama bangun negara. Tapi dengan keadaan sekarang, kalau main-main lagi gue sikat loh. Mulai saat ini para pelaku praktik. Nah, ini berita terbaru juga guys. Jadi para pemain baju bekas impor yang ilegal sekarang lagi diciduk sama Bapak Purbaya ini guys. Jadi beliau akan memberantas hal yang berbau ilegal gitu guys ya. Impor bal pakaian bekas dalam karung atau bal pres wajib waspada. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tidak akan memberikan ampun bagi mafia impor pakaian bekas karena pemerintah tidak mendukung adanya UMKM yang menjual barang ilegal. Tidak hanya dipidana, mafia impor bal pres akan mendapatkan hukuman tambahan berupa denda. Purbaya mengatakan negara akan rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pasalnya negara harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membakar pakaian-pakaian itu. Purbaya menyebut bahwa kedepannya pelaku impor bal pres pakaian bekas akan di blacklist pemerintah. Nama-nama pelaku impor pakaian bekas pun sudah dikantongi oleh pemerintah. Bal pres, saya juga baru tahu istilah bal pres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara. Saya nggak dapat duit, nggak didenda, jadi saya rugi. Cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi sekarang kita rubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain-pemain siapa aja. Harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah bal pres saya akan blacklist, nggak boleh impor barang lagi.
Purbaya memastikan dengan cara ini pasar-pasar pakaian bekas seperti di Pasar Senen atau tempat-tempat pusat thrifting tidak akan mati. Pasalnya akan ada pasokan penggantinya dari produsen dalam negeri. Pemerintah mengaku berupaya menghidupkan UMKM legal yang bisa membuka lapangan kerja dan menggenjot produksi industri tekstil dalam negeri. Oh enggak, nanti kan diisi dengan barang-barang dalam negeri. Tapi artinya barang-barang impor bekas itu nggak ada lagi kayak pakaian bekas itu di sana. Pasti. Itu ada UMKM Gini kan, juga yang dimanfaatkan. lo pengen menghidupkan UMKM ilegal. Bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Larangan impor baju bekas sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Tim Liputan Metro TV. Saya nggak bisa ketangkep si penerimanya. Udah ganti model. Bisa dibuang di sini ya. Menko Purbaya sidak impor pakaian ilegal. Ini banyak pakaian bekas kalau ini, Pak. Oke guys, demikianlah tadi acara kita hari ini guys. Laporan ini mengakhiri perjumpaan kita guys. Oke guys, menurut kamu gimana guys tentang Bapak Purbaya ini guys? Silahkan tulis komentarmu di kolom komentar ya guys. Oke guys, see you next time guys.